Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhan. Selamat pagi anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semangat sekolahnya hari ini? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak cek dulu satu-satu nih kerapiannya. Ridho, kemarin Bapak suruh potong kuku, sudah dipotong? Sudah, Pak. Ini, Pak. Ya, bagus. Sapitri, Ya, Pak. kemarin sudah? Sudah, Pak. Sudah dipotong, oke. Riwu, tolong bajunya dimasukkan, Riwu. Sapitri. Kenapa? Kecil, Pak, Oh. kecil. Riwu, Kecil. aduh jangan gitu Riwu. Nanti kalau kekecilan nggak bisa lagi dipakai Riwu. Nanti beli yang agak besar ya kalau beli baju itu Riwu. Ya, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Sekarang Bapak minta Sapitri pimpin doa. Ya, Pak. Ya. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa sebelum belajar menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pelajaran kita hari ini bisa mendapatkan manfaat yang baik untuk kita. Berdoa. Amin. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih Sapitri. Ya, Pak, sama-sama. Nah, silakan duduk Sapitri. Iya, Pak, sudah duduk. Nah, sekarang Bapak cek dulu kehadirannya. Ada yang nggak hadir hari ini? Biar semua, Pak. Bapak lihat lengkap saja ini semua ya. Berarti alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan dan masih diberi waktu sehingga dapat berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak, ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran lagi, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, mari kita sama-sama bernyanyi. Bernyanyi salah satu lagu nasional, ya. Jadi Bapak minta nih semuanya nyanyi. Jangan ada yang diam, semuanya nyanyi. Nanti Bapak lihat. Kalau ada yang nggak nyanyi, nanti habis ini Bapak suruh ke depan nyanyi sendiri, ya. Iya, Pak. Siap. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, kita mulai sama-sama. Hidupkan mikrofonnya semua. Ya, Pak. Pak, mikrofon hidup. Ya. Ini judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Tanah Airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, tanahku yang puja sepanjang masa. Aku aman dan Pulau Kelapa aman, pulau pujaan sejak dulu kala. Sampaikan tangannya.
berbisik-bisik saja karena Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Rame lagunya, Pak. Nah, jadi kita menyanyikan lagu ini selain sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, juga untuk menambah semangat kita sebelum memulai pembelajaran. Ya, karena ini masih pagi, jadi kita harus semangat. Oke, mantap. Tepuk tangan. Nah, jadi di dalam lagu tadi ada membahas tanah air tumpah darah Indonesia ya. Jadi kebetulan ini Bapak tanya dulu, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ayo, materi Tema kemarin, 3 ya. Pak, yang tema 3. Yang pagi kemarin. Kemarin kita sudah membahas sistem peredaran Oh ya, darah. Kenapa udah lupa? Maka kan kemarin sudah Bapak suruh dibaca lagi materinya. Kalau nggak dibuka lagi bukunya, pasti lupa. Ya. Jadi kalau sudah selesai pembelajaran itu, bukunya jangan cuma disimpan di dalam tas, tapi harus diulang pembelajarnya itu malam hari, ya, saat tidak waktu luang. Jadi pembelajarannya itu dapat meresap di dalam pikiran kalian. Riwo nih, belajar nggak malam tadi? Enggak, Pak. Nah, ini nih. Makanya harus rajin belajar ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah. Hari ini kita lanjutkan pembelajarannya mengenai gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, jadi kemarin sudah sistem peredaran darahnya, hari ini kita belajar gangguannya. Gangguan itu apa? Ada yang tahu apa itu gangguan? Ada yang tahu? Wahyu? Penyakit, Pak. Ya. Ya, boleh. Permasalahan, boleh. Makhluk halus, Pak. Apa itu makhluk halusnya, Rido? Gangguan makhluk halus. Itu beda lagi, Rido. Ini yang dimaksud gangguan yang lebih tepatnya adalah segala sesuatu yang merusak segala sistem atau yang menghambat sistem yang berlaku, itu disebut gangguan. Jadi gangguan pada sistem peredaran darah itu artinya segala sesuatu yang merusak atau menghambat peredaran darah berjalan dengan benar. lancar. Oke, mantap. Bapak lanjutkan. Jadi di dalam pembelajaran kita hari ini ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai agar pembelajaran kita hari ini dapat berhasil. Silakan bacakan. Yang pertama, Depi. Oke, Pak. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab. Ayo Depi, jangan bercanda Depi. Bapak suruh baca ke depan ini. Tadi tuh Depi, mau batuk, Ayo Pak. Depi, ayo Depi. Tadi tuh pas mau Ah. batuk. Rido jangan diganggu Rido. Depi mau membaca. Faktor penyebab gangguan pada sistem peredaran darah. Itu Pak, pakai lagu sesekali.
Ya, sudah lanjut saja. Yang selanjutnya Sapitri, baca Sapitri. Yang nomor 2, Kak. Ya, 2. Ini kamu perhatikan nggak? Mau bapak nih sari-sari kan. Nah, Kata didik dapat menyimpulkan cara memelihara. Sapitri, jangan ketawa. Kenapa kalian ketawa saat pembelajaran? Kita menarik Ayo. pun. Ini yang Ingus yang Depi keluar, bercanda Pak. ini. Ingus Depi Sapitri, keluar, Pak. Depi. Ini Bapak suruh di depan aja, biar aja perhatikan Bapak di depan. Kalau ketawa terus nih. Nanti teman-temannya yang mau belajar nih keganggu nih dengan kalian. Ya, Maaf, Pak, batuk. Peserta Ya, lanjut kawan. menyimpulkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. ya. Kita dapat menyimpulkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat peta konsep. Nah, peta konsep nanti Bapak jelaskan apa itu peta konsep. Mengenai pentingnya menjaga kesehatan dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan amanat pantun. Nah, kemarin kan kita baru belajar ciri-ciri pantun dan sebagainya. Hari ini kita lanjutkan lagi. Kita dapat menyimpulkan apa itu amanat dari sebuah pantun. Yang kelima, peserta didik dapat membuat pantun sendiri mengenai sistem peredaran darah manusia. Jadi 5 tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham. Lanjutkan. Nah, Bapak tanya dulu, Erna, ini gambar apa Erna? Jantung. Jantung. Ya. Coba Bapak sambil memancing ingatan kalian. Kemarin sistem peredaran darah manusia ada berapa yang sudah disampaikan? Bapak, Ada berapa? ada 3. Mantap Sapitri, ada 3. Apa saja Sapitri? Jantung, darah dengan pembuluh darah, Pak. Iya, mantap sekali. Tepuk tangan untuk Sapitri. Nah, ini nih artinya ini salah satu siswa yang membaca materi yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi sistem pembuluh darah itu ada 3. Ada jantung sebagai pemompa darahnya, kemudian pembuluh darah sebagai pengalir darah itu sendiri, dan yang ketiga darah. Nah, jadi jantung itu tadi fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Nah, Bapak tanya, jantung letaknya ada sebelah mana? Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Kiri. Nah, itu adalah letak jantung. Jadi jangan salah, jangan nanti diletakkan tangan sebelah di dada sebelah kanan. Mana ada jantung di kanan. Nah, jadi rasakan yang ada berdenyut-denyut itu jantung. Bukan beda lagi nanti orang yang gugup ya. Lanjut. Pak. Nah, Wahyu itu perhatikan gambarnya. Itu gambar apa itu Wahyu? Sakitan, Pak. Nah, itu Seperti gambar ditusuk-tusuk orang yang itu. kesakitan. Dia memegang dada sebelah Kiri. sebelah kiri itu letak apa tadi Wahyu? Jantung, Pak. Nah, sebelah kiri artinya adalah orang yang kesakitan sambil memegang jantung. Nah, jadi itu adalah salah satu orang yang terkena serangan jantung. Coba perhatikan video berikut untuk membahas mengenai permasalahan jantung ini. Waspada, serangan jantung. Jantung adalah organ vital yang terdiri dari kumpulan otot dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga berfungsi menyalurkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk proses metabolisme ke seluruh tubuh.
sebanyak 4-7 liter darah dipompa jantung per menitnya. Ini berarti 5.760 hingga 10.080 liter per hari atau 2.102.400 sampai 3.679.200 liter darah per tahun. Jantung memompa darah tanpa henti dengan rata-rata denyutnya 72 kali per menit. Penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Penyebabnya adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang sering disebut serangan jantung. Sumbatan ini bisa bermacam-macam jenisnya, seperti plak, sobekan dinding jantung, kolesterol, bekuan darah, dan lain-lain. Ada 7 faktor yang menjadi pemicu serangan jantung. Yang pertama, usia. Semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi risiko terkena penyakit jantung. Usia yang berisiko adalah pria ketika memasuki usia 45 tahun dan wanita memasuki usia 55 tahun atau yang mengalami menopause dini. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Jika ada salah satu anggota keluarga inti mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarganya juga beresiko yang sama. Yang ketiga, diabetes. Diabetes dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Hipertensi mampu melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk saluran arteri, serta meningkatkan penimbunan plak. Yang kelima, obesitas atau kegemukan. Obesitas dapat meningkatkan tekanan darah dan ketidaknormalan lemak. Hal ini berisiko menyebabkan penyakit jantung. Yang keenam, pola hidup yang buruk. Pola hidup yang buruk menjadi pemicu serangan jantung, seperti jarang olahraga dan banyak konsumsi makanan berlemak. Yang ketujuh, stres. Ketika sedang stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada kakunya pembuluh darah, sehingga dapat meningkatkan tensi. Anda mungkin mengalami serangan jantung jika merasakan gejala-gejala berikut. 1. Jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi. Gejala ini terasa seperti dada diremas-remas. 2. Mengalami sesak napas, disertai dengan keringat dingin, lemas, jantung berdebar, bahkan pingsan. 3. Berkeringat dingin, mudah lelah, dan sakit kepala. Gejala ini diakibatkan oleh penurunan aliran darah karena denyut jantung tidak normal. 4. Ada rasa mual dan muntah. 5. Nyeri dada di sebelah kiri. Penderita biasanya merasakan sakit seperti ditimpa beban berat, rasa seperti terjepit, atau terbakar di dada. Berikut beberapa lokasi keluhan nyeri di bagian dada. Di belakang tulang dada, di belakang tulang dada menjalar ke leher, dari dada ke bahu dan lengan, dari dada menjalar ke rahang, dari dada kiri ke bawah di ulu hati, atau sering ditafsirkan sakit mah, di daerah punggung di antara kedua belikat. Lakukan hal ini agar jantung tetap sehat. 1. Berhenti merokok. Dalam waktu 1 tahun setelah berhenti merokok, risiko serangan jantung akan berkurang hingga setengahnya. 2. Tetap aktif bergerak. Lakukan 90-150 menit aktivitas fisik atau olahraga setiap minggunya. 3. Atur berat badan. Pilihlah diet atau pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, gula, dan garam untuk menurunkan risiko terkena penyakit jantung. 4. Makan dengan lebih banyak serat. Konsumsi makanan yang kaya serat seperti sayur dan buah dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. 5. Kurangi konsumsi lemak jenuh. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. 6. Kurangi konsumsi garam. Agar terhindar dari risiko penyakit jantung, disarankan untuk membatasi asupan garam kurang dari 2000 mg atau 1 sendok teh per hari. Yuk, bersama jaga si jantung, tetap sehat. Nah, itu tadi adalah video singkat mengenai penyakit jantung. Jadi, kalau dari kalian ada yang merasa nyeri di dada nih, nah itu nih patut waspada nih. Jangan-jangan jantungnya ada masalah. Ya, jadi penyebab biasanya orang terkena serangan jantung itu adalah penyumbatan di daerah jantung sehingga darah tidak mengalir ke otak. Itulah yang menyebabkan serangan jantung dadakan. Jadi itu nanti penyebabnya itu mungkin sering nyeri. Kalau kalian sering nyeri di bagian jantung, itu cepat-cepat periksa. Kenapa itu? Jangan dilihatkan, jangan cuma
sekedar dirasakan saja tapi tidak diobati, ya. Paham anak-anak? Wow. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, jadi ini adalah beberapa macam-macam gangguan peredaran darah yang biasanya sering dialami. Ya. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi itu adalah kalau bahasa kita itu tekanan darah tinggi, ya. Jadi orang yang sering marah-marah nih patut diwaspadai nih, karena orang marah-marah ini tekanan darahnya bisa menjadi tinggi. Itu berbahaya tuh orang yang suka marah-marah, ya. Hipertensi ini dapat menyebabkan nanti penyakit stroke, ya. Yang kedua, hipotensi. Nah, hipotensi ini adalah kebalikannya dari hipertensi, yakni tekanan darah rendah. Ya, tekanan darah rendah. Jadi, tekanan darah rendah ini biasanya tandanya itu kita sering sakit kepala. Nah, sering. Hari ini sakit kepala, besok sakit kepala, besok sakit kepala. Nah, itu jangan-jangan kalian menderita tekanan darah rendah, ya. Jadi wajib diperiksa tuh kalau kalian mengalami gejala-gejala itu, ya. Terus yang ketiga, anemia. Itu adalah kekurangan darah yang tidak sesuai dengan aturan normalnya, ya. Itu disebut anemia. Yang keempat, jantung koroner. Jantung koroner ini adalah penyumbatan di daerah jantung. Nah, yang kelima itu adalah stroke. Kalau penyumbatannya itu sudah parah, maka darah itu tidak mengalir, maka itu bisa menjadi penyakit stroke. Jadi ini adalah gangguan-gangguan peredaran darah yang sering dialami oleh orang-orang. Jadi kalian harus waspada. Banyak pencegahannya supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik atau tidak diinginkan. Semoga kita dijauhkan dari gangguan-gangguan ini, ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ya, 2 kelompok untuk mencari, nih, ada tugas di LKPD yang akan Bapak bagikan nih, ya. Jadi tugasnya ini ada 2. Yang pertama kalian mengerjakan soal ini 1 sampai 5. Kemudian tugas yang kedua kalian membuat peta konsep atau peta pikiran. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan seperti apa nih peta konsep dan peta pikiran. Kelompok 1 membuat peta konsep mengenai faktor penyebab gangguan peredaran darah manusia. Kelompok 2 itu peta konsepnya mengenai cara memelihara organ peredaran darah manusia. Jadi beda-beda ini peta konsepnya. Nah, ini contoh peta konsepnya yang akan kalian buat. Jadi kalian bikin sekreatif mungkin. Semakin kreatif maka nilainya semakin tinggi. Ya, boleh kalian tambah gambar apapun. Mau panahnya berbentuk awan, mau kotak atau bulat, lingkaran. Terserah kalian. Tunjukkan kreativitas kalian di dalam kelompok itu. Sehingga menghasilkan sebuah peta konsep atau peta pikiran yang bagus dilihat dan hasilnya pun juga sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan. Paham? Paham. Depi, paham Depi? Bapak lihat Depi ini ngantuk aja dari tadi. Enggak, Pak. Depi buka dulu Depi. Masih pagi Depi. Kamu begadang ya tadi malam Depi? Membantu Mama, Pak. Oh, Terus kerupuk. tidurnya jangan terlalu malam, Depi. Membantu itu boleh, tapi jangan terlalu malam. Kalau udah jam tidur, tidur. Karena kamu kan harus sekolah. Ya. Jangan tidurnya jam 12, jam 1. Nanti akhirnya mengantuk nih kayak hari ini. Ya. Ya, Pak.
kurang enak badan juga. Nah, Bapak bagikan dulu kelompoknya. Kelompok 1. Riwuh, Ya, Depi, Pak. Riwuh, Depi, Wahyu, Herna. Berapa orang sudah? Empat. Empat. Sapitri satunya. Nah, kelompok 2. Rido, Armila, Wayan, Sri. Pas kan? 5 kelompok, 5 orang. Erna, Nah, Pak. sekarang atur duduknya berkelompok masing-masing. Kelompok 1 sebelah kiri Bapak, kelompok 2 sebelah kanan Bapak. Silahkan duduk berkelompok. Bapak akan membagikan lembar kerja kelompoknya untuk kalian diskusikan bersama-sama. Ya. Baik, Pak. Nah, nih saya Bapak bagikan. Silakan kalian pilih ketua kelompoknya masing-masing. Oke, anak-anak sudah selesai, sudah Bapak kasih waktu. Sekarang silahkan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian, ya. Yang dari tugas yang sudah kalian kerjakan sama-sama. Yang penting Bapak udah tahu, Pak. Assalamualaikum. Bapak mulai dari kelompok 1, silahkan perwakilan ketua kelompoknya untuk membacakan hasilnya di depan. Ayo kelompok 1, siapa ketuanya? Riwuh, Pak. Riwuh, silahkan Riwuh bacakan hasil kerja kelompok kalian. Silahkan Riwuh. Riwuh. Halo. Ada Pak suaranya, Pak? Ya, silahkan Riwuh. Bacakan Baik, Pak. hasil presentasinya. Baiklah, saya hari ini akan presentasi hasil dari diskusi kami kelompok 1, yaitu penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, penyempitan saluran pembuluh darah disebabkan oleh faktor usia. Yang kedua, penyumbatan pembuluh darah dalam jantung disebabkan oleh lemak. Yang ketiga, terbentuknya plek atau kerak di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang kelima, terlalu lama duduk atau sering terlalu lama duduk. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Yang keenam, kelainan kromosom, paparan polusi dan radiasi. Yang ketujuh, faktor usia, pengobatan dan kondisi cuaca. Yang kedelapan, merokok, makanan asin berlebih, dan makanan mengandung natrium. Yang kesembilan, kelainan genetik darah disebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. Yang kesepuluh, sensitisasi darah disebabkan anti darah ibu masuk ke dalam anaknya melalui apa ini? Ayo Riwuh. Darah anak yang memiliki RBT, RB. Udah itu, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Tulisan Depi, Pak, kayak cakar ayam. Iya, makanya. Nah, nanti Riwuh sering-sering baca buku supaya membacanya juga tambah lancar. Ya, Riwuh? Ya, Pak. Oke. Nah, tadi sudah kelompok 1 sudah membuat peta konsep mengenai faktor penyebab gangguan organ pada peredaran darah manusia. Sekarang kelompok 2, silahkan presentasikan ke depan mengenai cara memelihara organ peredaran darah manusia. Ayo silahkan kelompok 2, siapa yang membaca? Saya, Pak. Silahkan Rido, maju ke depan.
Siapa? Jadi kami menyampaikan hasil kerja kelompok kami, Pak, untuk cara memelihara organ peredaran darah manusia. Yang pertama, Pak, makan makanan bergizi. 2, olahraga teratur. 3, istirahat yang cukup. 4, memelihara kebersihan tubuh dan lingkungan. Itu, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan cara memelihara organ peredaran darah manusia. Oke, sudah 2 kelompok yang mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok tersebut. Nah, Bapak mau tanya dulu, dari kelompok-kelompok tadi, ada nggak yang nggak ikut ngerjakan? Ayo, ada nggak? Saya ngerjakan, Pak. Ayo, ada nggak yang nggak ikut bantu ngerjakan temannya? Semua Ada, ngerjakan, Pak. Pak. Riwu, ngerjakan Semua Riwu. bagi-bagi tugas, Pak. Bagi-bagi tugas, Pak. Oh. Depi? Depi juga ikut ngerjakan nggak? Tapi tukang tulis, Pak. Ya, bagus. Nah, artinya semua ikut mengerjakan. Gak boleh ya jadi anak yang pemalas, ya. Ya, Pak. Nah, Ya Pak, Karena pemalas tidak anak- naik kelas. nah, Bapak juga ada pantun nih. Ada air di daun talas, tidak basah ketika hujan. Jangan jadi anak pemalas, nanti susah dapat pelajaran. Nah, tuh Kartika, ya. Jadi tadi sudah kita membahas mengenai faktor atau gangguan peredaran darah manusia. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pantun. Tadi sudah Bapak sedikit mengulang-ulang mengenai pantun ya. Tadi sudah Bapak bacakan tentang pantun. Kemarin kita belajar mengenai, nah, Bapak ulang sedikit mengenai ciri-ciri pantun. Masih ingat kan? Riwu, masih ingat Riwu ciri-ciri pantun yang kemarin Riwu? Masih, Pak. Ayo, apa salah satunya Riwu? Bersajak AB-AB, Pak. Nah, Sri, apa Sri? Salah satunya Sri. Ciri-ciri pantun yang kemarin Sri. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, Pak. Nah, Wayan, ayo Wayan. Apa Wayan? Salah satu ciri-ciri pantun yang kemarin. Sajak AB-AB, Pak. Ya, terus ada juga baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, dari isi ini maka kita dapat menyimpulkan amanat atau makna yang ada di dalam sebuah pantun. Jadi kalau kita mengetahui isinya, maka kita dapat menyimpulkan apa amanat dan makna dari sebuah pantun. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pembuat pantun kepada orang yang mendengarkan pantun. Itu disebut amanat, ya. Nah, ini ada jenis-jenis pantun. Pantun ada berbagai macam jenis. Ada pantun nasihat, pantun jenaka. Pantun jenaka itu pantun lucu-lucuan. Ada lagi pantun teka-teki, pantun anak-anak dan pantun orang tua dan berbagai macam lagi yang lainnya, ya. Jadi ini Bapak kasih contoh pantun. Coba Bapak tanya amanatnya itu apa kira-kira dari pantun yang Bapak bacakan ini, ya. Bila bicara jangan ngelantur, apalagi saat bermain catur. Jangan lelah belajar teratur, siapa tahu esok jadi direktur. Nah, Rido, apa Rido amanatnya dari pantun tersebut, Rido? Jangan malas, Pak.
Siapa tahu Nah. jadi direktur. Ya, kita harus rajin-rajin belajar agar suatu saat nanti bisa jadi orang sukses. Itu adalah amanat dari sebuah pantun. Jadi untuk menentukan amanat ini kita harus mengetahui dulu isi baris ketiga dan baris keempat sebuah pantun. Paham anak-anak? Pak. Nah, Paham, sampai Pak. sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai pelajaran ya, jangan yang lain. Nah, sekarang Bapak kasih tugas individu, nggak berkelompok lagi. Bapak minta kalian bikin 2 buah pantun. Yang pantun pertama itu tentang peredaran darah manusia tadi. Yang kita bahas yang tadi, Bapak minta bikin 1 pantun. Dan pantun kedua itu pantun bebas saja. Tadi kan ada banyak jenis-jenis pantun. Jadi kalian terserah mau pilih yang mana. Tetapi harus ada amanat yang ditulis di dalam pantun tersebut. Paham? Paham. Jadi bikin 2 buah pantun. Yang pertama tentang peredaran darah, yang kedua bebas tetapi harus ada amanat di dalam pantun tersebut. Silakan kerjakan masing-masing. Sudah selesai? Nah, kalau sudah, Bapak minta, nah, ini Bapak tunjuk untuk membacakan pantunnya di depan, ya. Coba Lindayana, bacakan pantun yang sudah dibuat ke depan. Silakan Lindayana. Yo, Lindayana. Saya Pak. Ya, Lindayana. Kenapa Lindayana? Belum selesai Pak. Aduh, kan Bapak tadi sudah beri waktu 1/2 jam. Jangan-jangan Lindayana ini dari tadi main-main aja nih. Harus selesai ya, harus dikumpul. Kalau nggak selesai, nggak dikumpul, nggak Bapak kasih nilai. Ya. Yuk, Carmila, silakan bacakan pantunnya, Carmila. Siapa? Ya, Pantun tentang peredaran darah. boleh. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga rapat. Mari gerakkan Mantap. tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Mantap. Sekarang yang satunya, Carmila. Nah, pantun bebas, Pak. Ya, Hati-hati menyeberang, jangan sampai orang marah. Hati-hati di rantau orang, jangan sampai berbuat salah. iya. Apa amanatnya itu, Carmila? Dari pantun yang kedua tadi? Pun kita berada, tetap harus bersikap sopan, Pak. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Carmila. Oke, 1 orang lagi untuk membacakan ke depan. Ayo, Saya, silakan. Pak. Iya, mantap Rido. Nah, ini nih, nggak Bapak suruh langsung mau. Artinya aktif nih, gesit nih Rido ini. Ayo Rido, Ya, Pak. bajunya Rido, rapikan Rido. Tapi, Pak. Iya, silakan Rido Ya, baca. ya. Rido. Rido. Udah, Fitri aja yang bacakan. Rido merapikan bajunya dulu. Rapikan dulu bajunya Rido. Ya. Ayo, Nah, Rido. Ya, Pak. Rido apa? sudah rapi Saya bajunya ulang enggak ya, Rido? Sudah rapi enggak? Sudah. Udah, kalau sudah silakan baca Rido. Ya, Pak. Pantun bebas, Pak. Ya. Setitik 2 koma. Dia Asik. cantik, Rido yang punya. Oh, mantap Rido. Apa amanatnya itu Rido? Nah, Kalau yang cantik-cantik, Rido yang punya semua, Pak. aduh itu bukan amanat tuh Rido. Kalau ada amanat itu harus yang ada pesan yang tertulis yang bagus-bagus Rido. Ya Rido. Siap, Pak. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Rido dulu. Rido ini masalah yang cantik-cantik aja cepat.
Kamu masih sekolah, Rido. Jangan mikirin cinta-cintaan dulu, Rido. Sekolah dulu yang benar. Nanti kalau sudah dewasa baru mikirkan cinta-cintaan. Ya, Rido? Bapak Siap, lihat Pak. Rido, Siap, Pak. Rido Ya. ini selalu jahil sama Depi nih. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kami cinta damai, Pak. Jangan ya. Jangan Ya, Pak. jangan cinta-cintaan di kelas. Kalian masih kelas 5. Ya, masih jauh itu mikirkan itu. Belum waktunya lagi, nanti kalau sudah waktunya baru. Kalian ini fokus dulu belajar, kejar cita-cita. Setelah cita-cita tercapai, cinta yang akan menuju kita. Ya, Dewo? Ya, Pak. Mantap, Pak. Mantap, dah. Pak, itu nasihat ya, Pak. Iya, itu nasihat nasihat. Bapak tuh buat Motivasi, Pak. kalian. Makanya rajin-rajin belajar supaya cita-citanya tercapai. Nah, sekarang tadi sudah, silahkan kumpulkan tugasnya pantunnya. Nanti Bapak periksa semuanya. Siap, Pak. Ya sudah. Sekarang Bapak bagikan lembar evaluasi untuk dikerjakan masing-masing. Bapak bagikan, dikerjakan masing-masing. Lembar evaluasi ini bertujuan menilai sampai mana pemahaman kita terhadap materi hari ini, ya, mengenai gangguan sistem peredaran darah dan mengenai amanat pantun, ya. Dah, silahkan kerjakan soal evaluasinya. Ya, kalau sudah silahkan dikumpulkan ke depan. Nah, Pak. Sudah selesai. Oke, sekarang kalau sudah rapikan mejanya, jangan ada sampah-sampah. Kalau ada sampah dibuang ke tempatnya, ya. Baik, Pak. Nah, kalau sudah duduk yang rapi. Sekarang Bapak minta kita menyimpulkan pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kita lakukan. Coba Sapitri, apa saja dalam pembelajaran hari ini Sapitri? Ya Pak, yang sudah kita lakukan tadi tentang gangguan pada Gangguan. organ jantung. Oke, mantap. Ada lagi Sapitri? Terus harus rajin-rajin berolahraga biar tidak organ jantungnya tidak rusak. Betul. Dan bisa membuat pantun berdasarkan dari peredaran darah tadi dan pantun bebas, Pak. Nah, mantap. Tepuk tangan untuk jawaban Sapitri. Artinya Sapitri memperhatikan nih. Betul tuh jawabannya tadi. Hari ini tadi kita sudah belajar mengenai gangguan peredaran darah manusia. Kemudian bagaimana cara memelihara organ peredaran tersebut. Dan hari ini sudah kita bahas mengenai bagaimana cara kita menyimpulkan amanat sebuah pantun. Dan kita sudah bikin tadi pantunnya yang sudah kita kumpul sama-sama. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai pelajaran kita hari ini sebelum Bapak tutup? Tidak ada, Pak. Pak. Kalau tidak ada, besok ingat kita akan melaksanakan pembelajaran matematika. Ya. Jadi malam ini silahkan dibuka-buka dulu matematikanya. Kita kemarin sudah sampai halaman 175. Jadi selanjutnya silahkan dibaca dulu. Besok nanti kita bahas sama-sama halaman selanjutnya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan simpan bukunya ke dalam tas, rapikan mejanya, bajunya dirapikan, dan bersiap-siap berdoa.
Wahyu, jangan ribut lagi Wahyu. Tidak, Pak. Sri, cepat bukunya itu Sri. Kalau lama, kita lama juga pulangnya nih. Iya, sudah siap, Pak. Sudah semua? Ayo kita pulang, Pak. Ya, sudah. Kalau sudah, silahkan Sri, pimpin doa Sri. Yo, teman-teman semua. Kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Sri. Nah, oke, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Setelah selesai, langsung pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir ke lain dulu, ya. Jangan Pak. nih, Riwuh dengan Prido nih Bapak lihat kemarin tuh di rental PS. Ya, langsung pulang ke rumah ya. Kalau Bapak lihat lagi nanti Bapak bawa langsung nanti ke rumah. Ya. Ya, Pak. Nah, Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Salah hilap Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang, siang. Pak.